kalau melihat konstruksi yang dianalisis Abang tadi ya, itu bisa saya simpulkan bahwa Abang meyakini yang terjadi hanyalah kecelakaan. Sehingga mengakibatkan kedua orang itu kehilangan nyawa. Karena tidak, misalkan di TKP yang kedua yang dikonstruksikan tidak ditemukan alat bukti, barang bukti. Lalu kemudian para orang-orang yang kemudian menjadi pemberi utamanya kemudian tidak dihadirkan di persidangan kayak yang namanya Aib sama si Dede. Lalu kemudian juga orang yang kemudian mengaku sebagai bagian dari Eki mencabut keterangannya. Benarkah kesimpulan saya itu bahwa Abang cenderung mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal? Abang pernah menjadi komisioner di LPSK. Landasannya adalah adanya perkara pidana. Hari ini perkara pidana itu nggak ada. Tadinya kan nyaris ada ketika Peggy Setiawan jadi tersangka. Untuk yang 8 kan sudah inkrah. Ya selesai ya? Iya. Case close ya? Case close. Ada peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang dikenal dengan PP salah tangkap. Itu kalau buat korban PP salah tangkap, memang ada besarnya 100 juta, 300 juta buat yang cacat, 600 juta maksimal buat yang meninggal. Kalau pakai skema ini, ya mereka ada di angka maksimal 100 juta. 100 juta itu selalu maksimal dikasih. Dengan kerugian material imaterial. 8 tahun. 8 tahun. Selama berapa detik, berapa menit, berapa hari, berapa minggu mereka jalani, hilang kebebasannya itu. Itu sesuai nggak? Wajar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra. Tribuners, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun yang lalu tetap menjadi kontroversi. Apalagi setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Peggy Setiawan yang sebelumnya dimasukkan di dalam daftar pencarian orang. Hakim kemudian mengabulkan dan kemudian penyidik Polda Jabar membebaskan yang bernama Peggy. Dan untuk ngobrolin kasus ini, apa sih sebenarnya di balik kasus yang ruwet ini, saya telah bersama dengan Bang Edwin Partogi Pasaribu. Beliau adalah mantan anggota dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sekaligus seorang advokat. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih undangannya, Mas Willy. Luar biasa, Bang Edwin. Saya mau dapat cerita dari Bang Edwin ini. Kenapa Bang Edwin tertarik untuk mendalami, menganalisis, dan kemudian menyoroti kasus ini? Awalnya bagaimana? Awalnya malah saya tuh nggak tertarik sama kasus ini. Nggak tertarik ya? Nggak tertarik. Saya pikir ini tindak pidana biasa. Ketika Peggy Setiawan ditangkap, kemudian dia menyangkal, ya itu biasa saja. Kalau pelaku ditangkap dan menyangka perbuatannya itu biasa. Jadi kemudian banyak teman yang meminta saya memberikan perhatian pada kasus ini. Mereka melihat banyak kejanggalan dan mereka masih ingatlah bagaimana ketika kasus Ferdy Sambo saya menyikapi seperti apa, dan mereka meminta saya untuk mendalaminya. Mulai dari situ saya kemudian mulai mencari informasi tentang proses penyidikannya, membaca putusannya. Baca putusan juga baca putusannya. Ada 3 berkas perkara. Jadi saya baca semua, dan setelah saya membaca putusannya, baru saya dapat kesimpulan bahwa memang perkara ini perkara yang tidak layak seharusnya diadili. Gitu loh. Putusannya itu menurut saya tidak memberikan dukungan untuk meyakinkan kita bahwa peristiwa pidana
pembunuhan dan pemerkosaan itu ada. Hmm. Karena terlalu banyak kelemahan. Dalam putusan itu? Baik dalam putusan maupun ketika di awal proses perkara ini ada. Terlalu banyak kelemahannya. Ya. Terlalu banyak kelemahan dan terlalu banyak kejanggalan. Gitu loh. Jadi kejanggalan itu kalau kita membaca dari dokumen dan putusan yang ada itu kalau kita berjalan di malam hari itu dan ada bulan itu seterang itu kejanggalan. Itu seterang itu. Ya. Jadi seterang kita pada hari ini di studio ada lampu sorot, ya, seterang itu terlihatnya kejanggalannya. Ya, Bang, coba diklasifikasikan kejanggalan mulai dari proses penanganan perkara itu sampai ke munculnya putusan pengadilan. Bisa dikategorikan, Bang. Silahkan, Bang. Ya, peristiwa ini kan terjadi tanggal 27 Agustus 2016. Ya. Ada ditemukan 2 orang remaja sepasang itu tergeletak di jalan flyover, ya flyover Talun, gitu loh. Yang kemudian polisi juga datang polisi lalu lintas ke sana melihat kondisi 2 orang itu yang namanya kita sebut Eki itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sementara satu lagi Vina itu masih hidup dalam keadaan yang sudah susah. Ya. Nah, dari peristiwa itu sebenarnya polisi yang menangani kejadian tersebut menyimpulkan peristiwa itu kecelakaan tunggal. Karena kebetulan yang datang juga polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas, ya. Dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Di sana mendapatkan penanganan medis dan Vina beberapa jam kemudian meninggal dunia. Gitu loh. Eki ini putra dari Aibtu Rudiana. Aibtu Rudiana polisi di Polres Cirebon di bagian narkotika. Pak Rudiana ini curiga bahwa kematian Eki ini tidak wajar, dalam arti kata bukan karena kecelakaan, gitu. Jadi dia kemudian ngambil inisiatif membentuk tim. Jadi bentuk tim itu ada 3 orang lain ya, yang bersama-sama Pak Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 itu, yang kemudian mendatangi TKP, mencari informasi di sekitar TKP tersebut. Sehingga ketemulah mereka dengan orang yang bernama Aib dan Dede. Aib dan Dede, ya. Aib dan Dede. Aib dan Dede ini oleh Pak Rudiana ditunjukkan motornya Eki. Apakah pernah lihat gak motor ini melintas? Ya kan? Tunjukkan fotonya. Kata Aib dan Dede, mereka melihat pada malam peristiwa itu motor itu melintas di Uber sama serombongan motor lainnya, gitu loh. Ya. Kemudian Aib ini 2 jam kemudian pada hari yang sama itu nelpon Pak Rudiana bahwa anak-anak itu yang katanya nguber si korban itu sedang nongkrong di SMP 11. Mereka ini lagi nongkrong di SMP 11. Ya, datanglah Rudiana sama timnya ini ke sana dan langsung ngangkut 8 orang. Tangkepin semua itu? Tangkap semua. Langsung ditangkap. Tangkap, dibawa ke Polres Cirebon di ruangan narkotika. Ya, diinterogasi di sana. 2 jam kemudian, Pak Rudiana ini membuat laporan polisi ke bagian reskrim, gitu loh. Ya. Di laporan polisinya sudah unik. Ya, kita ngomong dokumen. Ya, penyiksaannya kita nggak lihat. Kita ngomong dokumen aja. Ya. Di laporan polisi udah unik, gitu loh. Uniknya gimana itu, Bang? Di laporan polisi itu ada
uraian kejadian. Hmm. Biasanya itu singkat. Ya. Palingnya 6 paragraf. Gitu loh. Tetapi LP yang dibuat Rudiana ini ada 24 paragraf. 24 paragraf itu sudah menjelaskan bagaimana awal Kejadian ini. Awal peristiwa dari sejak Eki dan Pina diuber. Kemudian jumlah pelakunya berapa, dia aniaya pakai apa, sampai kemudian mereka meninggal. Gitu loh. Jadi Rudiana bikin laporan, udah seolah dia sebagai saksi mata. Terhadap kejadian itu. Terhadap kejadian itu. Gitu loh. Udah seolah dia sebagai saksi mata kejadian itu. Termasuk di LP itu ada nama-nama. Nama tidak. Oh, tidak ada. Nama tidak, tapi dia sudah menyebut jumlah pelakunya. Jumlah pelakunya 11. Gitu loh. Ya. Nah, di antara 8 tadi yang diambil di depan SMP 11 itu, satu orang namanya Aldi, itu dipulangkan. Itu boleh pulang. Ya, kemudian kita bisa lompat aja langsung kepada proses pengadilan. Ya. Saya membaca berkas-berkas itu, kemudian saya mau mencari bukti apa yang terpenuhi untuk perkara 340 ini, ya, pembunuhan berencana dan pemerkosaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu terpenuhi, gitu loh. Tapi saya tidak menemukan bukti yang membuat hakim yakin bahwa 8 orang itu adalah pelaku kejahatan. Gitu loh. Jadi baik peristiwa pembunuhan berencana maupun peristiwa pemerkosaan itu saya rasa 0. Alat buktinya 0. 0. Dan hakim menyatakan di dalam putusannya bahwa berita acara BAP itu ketika mereka dijadikan tersangka itu diambil oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk. Jadi pengakuan para tersangka itu di BAP dijadikan alat bukti petunjuk. Ya, padahal BAP bukan merupakan alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara pidana itu ada saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Gitu loh. Ya. Jadi BAP tidak masuk. BAP bahwa masuk. Keterangan saksi terbaik adalah yang disampaikan dalam persidangan. Dalam persidangan, ya kan? Dan para tersangka terdakwa ini ketika di persidangan semuanya mencabut BAP-nya karena BAP itu dari hasil penyiksaan. Dan tidak ada alat bukti pendukung lain untuk tuduhan itu. Ya. Tidak ada. Jadi 0. Saya tidak menemukan alat bukti untuk menyatakan bahwa unsur dari perbuatan yang dituduhkan itu terpenuhi. Gitu loh. Jadi juga saya coba melihat kalau di peristiwa ini ada 3 TKP. TKP pertama misalnya tempat mereka dipukul oleh kayu sehingga jatuh, itu di jembatan Talun juga. Ya. Kemudian TKP kedua itu di lahan kosong belakang showroom mobil, tempat mereka mengalami penganiayaan dan pemerkosaan. TKP ketiga tempat mereka diletakkan di flyover itu lagi, ya kan, sehingga katanya seolah kecelakaan lalu lintas. Ya. Pertanyaan saya, TKP utamanya di mana? TKP utamanya kalau menurut alur itu di belakang showroom. Belakang showroom. Mestinya toh? Iya, tentu. Kalau alur ceritanya. Iya. TKP utamanya belakang showroom. Kalau TKP utama belakang showroom, pasti seharusnya ketika ada olah TKP, pasti ditemukan darah. Di lokasi itu. Di lokasi itu. Bukan darah. Ya kan? Ternyata tidak ditemukan sesuai dengan apa yang muncul di persidangan maupun di berkas ya? Nggak ada. Nggak ada keterangan itu. Jadi nggak ada keterangan bahwa di tempat TKP utama itu temukan darah. Ya. Gitu. Ya. Dan satu temukan darah. Karena peristiwa itu pas kan penganiayaan di situ ya. Terus pemerkosaan. Pasti darahnya banyak. Gitu. Kemudian pelaku ini
kan bolak-balik membonceng Vina dan Eki. Ya. Termasuk bawa motor si Eki. Harusnya di badan pelaku, di pakaiannya, Di baju ya. di pakaiannya, itu darahnya korban itu melekat. Ada enggak barang bukti itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Harusnya sidik jari pelaku Ada di di motor motor. Eki ada. Ada nggak bukti itu? Nggak ada. Gitu loh. Ya. Di lokasi Harus- itu ada CCTV nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya nggak tahu soal ada apa nggak. Tapi kalau dalam konteks Berkas ya. berkas Nggak itu ada. nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Jadi nggak ada bukti pendukung untuk menyatakan bahwa para pelaku ini memiliki sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka ada hubungannya dengan peristiwa kematian dari Eki dan Vina. Gitu. Ya. Kalau kita lihat di foto yang beredar di jembatan itu, kita lihat foto, ada foto yang katanya itu Vina dan Eki, itu ada darah banyak situ. Di lokasi yang, lokasi yang di jembatan itu. Tempat itu mereka ditemukan. Saya bukan dokter, tapi dugaan saya karena darah situ banyak di situ memang TKP-nya. TKP utamanya di situ. Ya? Gitu loh. Dan tidak ada TKP lain. Tidak ada TKP lain. Karena di TKP yang berikutnya menurut alur cerita itu tidak ditemukan darah. Tidak ditemukan apapun. Tidak ditemukan apapun. Ya. Bahkan yang katanya senjata, baik samurai, kayu, batu, yang dijadikan barang bukti pun nggak ada darahnya. Gitu. Nggak ditemukan darahnya. Nah, kemudian kalau menyangkut soal pemerkosaan, karena ada keterangan dari dokter forensik yang melakukan ekshumasi Jenazah. pasca 10 hari jenazahnya Vina, ditemukan sperma. Gitu loh. Kalau seandainya ditemukan sperma, pertanyaannya, sperma itu karena hubungan konsensual atau hubungan kekerasan seksual? Gitu loh. Tapi pertanyaan ini nggak relevan lagi kalau kita tanya yang kedua. Apakah di dalam tubuh, di kemaluan jenazah yang sudah membusuk, apakah masih mungkin ditemukan sperma? Itu pertanyaan utamanya. Itu pertanyaan utama yang saya ingin sampaikan juga, saya ingin tanyakan juga kepada dokter forensik. Dan apakah Bang Edwin pernah menanyakan itu kepada ahli yang mengetahui soal itu? Ya itu dia. Karena saya sudah pernah nanyakan hal itu pada ahlinya. Ya. Jawabannya mustahil. Oh, jadi nggak mungkin ya? Jawabannya mustahil. Jawabannya mustahil pada jenazah yang sudah membusuk ditemukan sperma. Gitu loh. Ya. Jadi kita perlu uji lagi itu laporan dari dokter forensik itu. Benar atau tidak? Benar atau tidak, gitu loh. Ya. Jadi dua hal itu sudah menunjukkan ya bahwa argumen tentang pembunuhan dan pemerkosaan itu lemah. Ya, termasuk nggak ada bukti bahwa organ vitalnya Vina itu mengalami kekerasan seksual, nggak ada buktinya. Gitu. Jadi waktu di IGD, ya, memang ditemukan pendarahan di sekitar itu ya. Pendarahan di kemaluannya Vina. Tapi menurut dokter itu karena tekanan, gitu loh. Jadi bukan karena hubungan kekerasan seksual. Akibat kecelakaan itu sendiri ya. Itu sendiri, ya. Jadi ada penjelasan medisnya juga yang saya dengar dari ahlinya. Ya katanya kalau seandainya perut aja dia kena pukul atau segala macam, itu juga bisa berdampak ke pendarahan segala macam. Apalagi kalau kemudian penjelasan awalnya ada juga keterangan dari polisi lalu lintas yang datang ke TKP yang menduga korban ini terpelanting 3 meter. Oh, terpelanting ya? Ya, terpelanting 3 meter. Maksudnya korban Vina? Ya, baik korban Vina maupun dua-duanya. Dua-duanya, gitu loh. Yang menarik, yang semakin membuat terang perkara ini tidak meyakinkan.
ya kan? Di akhir-akhir ini, di ketika pasca film Vina sebelum 7 hari ini viral, ada 2 hal peristiwa. Pertama, ketika Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan dan menyatakan Peggy Setiawan sebagai salah satu dari 3 DPO. Ya. Polda Jawa Barat juga menganulir 2 DPO lainnya, yaitu ya, Dhani dan Andi. Dhani dan Andi. Ya. Yang kedua, menurut saya yang makin menarik dan makin membuat terang bahwa perkara ini sepertinya abal-abal, adalah keterangan Liga Akbar. Keterangan Liga Akbar di acara Aiman, Rakyat Bersuara, ya, menyampaikan bahwa keterangan dia, bahwa dia melihat Eki Vina di Uber motor itu adalah keterangannya diarahkan oleh Rudiana dan penyidik. Gitu loh. 2 hal ini punya konsekuensi besar. Liga Akbar adalah salah satu dari 3 orang saksi yang bisa memberikan petunjuk bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Kenapa? Liga Akbar ini temannya korban. Dalam skenario atau dalam putusan itu bisa kita baca juga, Liga Akbar memberikan keterangan bahwa dia bersama-sama dengan Eki, ya, melintas. Kemudian diuber oleh rombongan motor. Karena diuber, kemudian si Liga Akbar dan Eki terpisah. Gitu loh. Dari keterangan itu ada petunjuk ke arah peristiwa selanjutnya, sampai kemudian korban ditemukan meninggal. Gitu loh. Tapi ketika Liga Akbar mencabut keterangan itu, ya, peristiwa itu jadi nggak ada. Iya dong, iya. Peristiwa itu jadi nggak ada. Jadi pengejaran nggak ada. Nggak ada. Ya, 2 orang lainnya yang menyatakan itu yang saya sampaikan di awal, yaitu Aep dan Dede. Tapi unik Aep sama Dede ini. Kenapa uniknya Aep dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aep dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Liga Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aep dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa nggak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aep sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan sudah demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aep dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Bang, kalau dilihat dari apa yang Abang pelajari, sebenarnya 3 DPO yang kemudian 2 dianulir ini dari siapa? Munculnya nama Peggy alias Peron, Dhani, Andi. Kan ini muncul di dalam putusan hakim juga kan? Putusan pengadilan. Dari alur cerita itu, dari siapa sebenarnya nama 3 orang lagi yang jadi DPO ini? Iya.
kalau saya membaca putusan, Hmm. membaca keterangan saksi-saksi dalam persidangan itu, sebagian besar itu berasal dari Sudirman. Sudirman ya. Sudirman. Tetapi saya ingin disclaimer dulu nih ya. Ya. Disclaimer gini loh. Mereka ini kan semua korban penyiksaan, Ya. ya kan? Jadi kalau seandainya Mas Pebi Hmm. dituduh sebagai penembak Kennedy, Hmm. ya kan? Dan Mas Pebi disiksa untuk mengaku itu. Ya. Untuk mengakhiri penyiksaan itu Mas Pebi pasti ngaku, iya saya pembunuhnya. Hmm. Untuk mengakhiri penyiksaan itu. Jadi, apapun akan kita lakukan sesuai kemauan yang nyiksa. Ya. Ya. Jadi ini maksudnya disclaimer-nya. Bahwa memang penyebutan muncul nama-nama itu banyak dari Sudirman. Hmm. Gitu loh. Tapi karena mereka dalam situasi kondisi bukan yang normal. Ya, ya. Tapi dalam keadaan yang tidak normal. Dalam keadaan orang ditekan, penyiksaan seperti apa kita bisa dengar dari keterangannya Aldi yang sudah bisa kita lihat di media massa, ya kan, di sosial media. Keterangan Saka Tatal, Saka Tatal. bagaimana penyiksaan mereka alami, ya kan, gitu loh. Jadi itu yang memunculkan nama-nama itu. Ya. Nah, ketika 2 DPO itu dianulir, menurut saya bangunan dari perkara pembunuhan pemerkosaan ini jadi runtuh. Bang, supaya konteksnya jelas. Ya. Menurut berkas atau putusan pengadilan, apa peran Peggy alias Peron, Dani dan Andi ini apa perannya? Ya. Jadi itu saya tadi sampaikan. Karena dianulirnya keberadaan 2 DPO Dani dan Andi, konstruksi pembunuhan berencana dan pemerkosaan ini jadi runtuh. Ah, kenapa itu? Kenapa? Karena Dani, Andi memiliki peran yang sangat signifikan. Menurut putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan. Ya. Perannya apa tuh, Bang? Tapi juga saya ingin dikit mundur. Hmm. Putusan pengadilan ini kan berangkat dari tuntutan, ya, termasuk pembelaan terdakwa. Tuntutan itu dan pembelaan terdakwa itu berangkat dari dakwaan. Dakwaan itu sepenuhnya berangkat dari BAP. penyidikan. Iya. Ya kan? Maksud saya, ketika ngomong DPO ini jangan lupa, ini juga lahir dari proses penyidikan. Ya. Gitu loh. Ya kan? Dari proses penyidikan masuk ke dakwaan, 3 DPO ini muncul, di tuntutan 3 DPO muncul, dan kemudian diamini sampai putusan 3 DPO ini muncul. Nah, sekarang perannya. Peran signifikan dari Dani. Dani dijelaskan dalam semua berkas, 3 berkas perkara ini. Dani pemilik rencana. Jadi dia yang merencanakan pembunuhan. Rencana, dia punya rencana. Jadi kalau unsur 340 pembunuhan berencana dalam pasal yang dituduhkan ini, itu terpenuhinya karena unsur perencanaan yang dimiliki oleh Dani. Dani sejak tanggal 17 Agustus 2016, menurut berkas itu ya. Menurut berkas itu sudah mengirimkan pesan SMS ke Sudirman untuk menyerang Eki. Oh, dia ngirim pesan singkat ke Sudirman. Ya. Untuk menyerang Eki. Eki. Alasannya apa? Alasannya dia suka dengan Vina, ditolak, bahkan diludahi. Jadi sakit hati. Gitu loh. Tapi Andi juga punya unsur perencanaan. Karena Andi punya masalah dengan geng motor, ya, yang itu terafiliasi dengan Eki. Gitu loh. Dia punya dendam dengan geng motor yang terafiliasi oleh Eki. Gitu loh. Jadi dia ingin juga menyerang anggota geng motor dari Eki tersebut, ya. Bahwa kemudian ketemu Eki, begitulah. Jadi kemudian dengan dianulirnya itu, maka unsur perencanaan nggak ada dari pembunuhan, pemerkosaan ini nggak ada. Ya logikanya begitu ya, karena dianggap ini sosok fiktif, dianulir sehingga kemudian
yang namanya ngirim message untuk perintah menyerang Sudirman, lalu ada dendam, nggak ada lagi dah. Ya nggak ada. Jadi cerita perencanaan yang Luruh, membuat putusan itu ya inkrah, baik dia putusan itu apa namanya mengabulkan tuntutan jaksa, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi. Itu dibangun dari cerita yang fiktif, dari fiksi, gitu loh. Ya. Dari fiksi, semuanya menyatakan terbukti 340 pembunuhan berencana. Perencanaannya ada pada Dani dan Andi. Ada pada Andi. Orangnya kemudian nggak ada. Dia ada. Ya bubar lah. Pembunuhan itu jadi nggak ada. Oke. Tapi di dalam konstruksi yang dibangun polisi ketika nangkap Peggy alias Peron, dialah perencananya. Nggak kan ada. Begitu kan? Nggak ada itu. Itu nggak ada. Iya. Itu. Bahwa ada Peggy juga yang ceritanya mirip sama Dani dalam putusan itu. Ya. Bahwa Peggy Peron ya. Peggy Peron itu suka dengan Vina, kemudian ditolak. Oh, oke. Itu juga jadi salah satu motif. Itu loh. Ya. Tetapi pemeran utamanya itu bukan Peggy Peron. Oke. Pemeran utama perencana ini ada pada Dani dan Andi. Ketika dua-duanya nggak ada, ya kan? Ya nggak ada lah bangunan itu. Gitu loh. Yang bangun studio Tribun yang keren ini katanya Mas Febi. Ya kan? Begitu saya dianggap tidak ada, fiktif. Iya. Siapa yang bangun tadi? Iya. Ya itu bangunan juga nggak ada. Iya. Gitu. Coba kita dengar katanya ada bangunan studio bagus buatan Mas Febi. Itu juga belum pernah lihat, gitu loh. Ya kan? Ketika dibilang Mas Febi-nya nggak ada, ya berarti bangunannya juga mungkin nggak ada. Iya. Nggak ada bangunan. Gitu loh. Itu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian polisi meskipun Dani dan Andi nggak ada, tapi Peggy Peron ada. Lalu kemudian jatuhlah kepada orang yang disebut Peggy Setiawan. Dan kemarin dalam putusan pra-peradilan 8 permohonan dikabulkan. Impact-nya sebenarnya apa sih, Bang? Terkait dengan ini kan perkara terpisah memang antara Peggy Peron, Peggy Setiawan dengan yang ini. Yang satu ini dikaitkan dengan yang sudah inkrah ini, kemudian mengajukan permohonan pra-peradilan dan dikabulkan. Ini kalau Abang menganalisis ini korelasinya apa, Bang? Ya sebenarnya kalau kita melihat pra-peradilan itu kan belum masuk pada pokok perkara. Ya. Hanya saja pada prosesnya kita bisa melihat pihak pemohon itu secara aktif mengajukan bukti berupa saksi dan ahli. Gitu loh. Untuk meyakinkan bahwa Peggy Setiawan itu entitas yang berbeda dengan Peggy Peron. Iya. Ya kan? Menurut saya itu cukup meyakinkan. Gitu loh. Termasuk keterangan ahli. Di sisi lain pihak termohon Polda Jabar itu nggak men-challenge dengan saksi yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Nggak ada dua alat bukti itu yang mau disebut dua alat bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu mana? Itu nggak ditunjukkan. Gitu loh. Tidak dihadirkan oleh termohon untuk meyakinkan bahwa Peggy Setiawan memang layak, pantas menjadi tersangka. Gitu. Sekalipun yang kemudian jadi hal yang lebih dipertimbangkan oleh hakim menyangkut proses. Prosedur ya. Prosedurnya bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, itu seharusnya dilakukan pemanggilan. Gitu loh. Jadi pemanggilannya nggak ada, langsung DPO. Jadi karena itu kemudian digugurkan. Gitu loh. Prosedurnya terlanggar. Gitu loh. Belum dipanggil langsung DPO.
Jadi tadi saya bilang, pokok perkara belum ada di sini. Tetapi setidaknya kita bisa melihat klaim penyidik, keyakinan penyidik menetapkan Peggy Setiawan dengan alat bukti itu nyatanya nihil. Nihil. Gitu loh. Ya. Kalau begitu Bang, Anda sebagai seorang ahli hukum, apakah orang bernama Peggy Setiawan itu bisa ditangkap lagi? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Sepanjang ada alat bukti, ada 2 alat bukti. Ya. Yang menunjukkan bahwa dia terkait dengan bahwa dia ada pelaku. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini mereka ini 8 orang ini Ya. hendak mengajukan PK. Ya. Menurut Abang peluangnya gimana? Menurut saya peluangnya tinggi. Gimana? Mengapa peluangnya tinggi menurut Abang? Ya, situasinya sudah banyak yang berubah. Ah, gimana tuh? Gini, 2016, 2017, ketika perkara ini disidangkan, siapa di antara kita yang tahu ada perkara ini? Enggak, ya. Mas Febi tahu nggak? Enggak. Apa Febi yang harusnya tahu kan? Orang jurnalis. Ya. Gitu loh. Saya di LPSK, saya nggak tahu nggak ada permohonan. Perkara ini ketika dulu disidangkan dalam pengadilan yang bersifat tertutup. Karena ada unsur perkosaannya ya. Ada unsur perkosaan. Tetapi tadi satu, minim publikasi. Ya. Atau bukan hanya minim publikasi, tapi minim advokasi dari pihak tersangka atau terdakwa. Sehingga begitulah putusan yang kita lihat hari ini, putusan perkaranya. Kita terlepas pro kontra positif negatif dari film Final 97 Hari itu, kita juga harus bersyukur. Film itulah yang membuat dorongan publik ya agar kasus ini dibuka kembali dengan menyasar pada 3 DPO yang selama 8 tahun tidak tertangkap. Ya. Kemudian tertangkaplah Peggy Setiawan yang membuat banyak pro kontra, tapi juga sisi lain membuat kita semakin memahami peristiwa ini seperti apa. Oh, jadi banyak publik kemudian menaruh perhatian besar. Menaruh perhatian ya. besar, yang semakin kita memahami duduk perkara seperti apa. Jadi diskusi kita seperti ini, dan diskusi ini berlangsung di semua media. Ini kan membuat penegak hukum, ya, jaksa, polisi, termasuk juga hakim, nanti kalau mereka PK, itu punya banyak amunisi, punya banyak logistik, ya kan, untuk membuat mereka mempertimbangkan fakta-fakta 2016 itu sebenarnya seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau kita ke pom bensin mulai dari nol, kalau saat ini perkara ini, nggak lagi. Posisi hakim, jaksa, polisi, itu udah nggak boleh dari nol. Gitu loh. Udah setengah keisi. Udah setengah keisi. Ya kan? Sudah banyak ahli yang memperbincangkan ini. Ya kan? Sebelum mereka, sebelum penyidik hari ini, sebelum jaksa yang hari ini, sebelum hakim yang hari ini memeriksa, ya kan, sudah banyak ahli yang membaca berkas. Bang, tetapi gitu. Pengajuan PK kan 3 syaratnya toh. Ya. 1 ada novum, kedua ada kelalaian dan kesalahan penerapan hukum. Ya. Nah, apakah yang paling penting di sini kan bagaimana novumnya? Atau apakah kelalaian hakim sama kesalahan dalam penerapan hukum? Gimana ini? Kan hanya 3 aja kan alasan pengajuan PK itu. Ya. Nah, ini di sisi mana peluangnya untuk dikabulkan PK-nya ini, Bang? 3-3-nya. Oh, 3-3-nya. 3-3-nya. Berarti kan harus ada bukti baru, betul kan ya? Bukti baru. Ya, kan novum ya. Bukti baru adalah keterangan Lia Akbar. Bukti baru
Yang paling fundamental juga adalah dianulirnya 2 DPU. Oh. Jadi konstruksi bangunannya runtuh ya? Runtuh. Kalau kelalaian sama kesalahan penerapan hukum bisa Ya, dipakai nggak? kelalaian. Karena hakim itu mengandalkan berita acara sebagai tanpa bukti lain. alat bukti petunjuk tanpa didukung oleh bukti lainnya. Ah. Jadi kalau gini, Mas, kalau saksi dan keterangan surat, ya, saksi dan surat itu bisa berdiri sendiri. Dia nggak perlu bukti pendukung, nggak perlu dukungan dia. Dia udah bunyi seperti itu udah kuat, gitu loh. Tapi kalau petunjuk itu harus didukung oleh bukti lainnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Gitu. Oke, Bang. Sementara ya tadi saya sudah sampaikan bahwa penyiksaan itu yang membuat mereka ketika di persidangan para terdakwa ini mencabut keterangan ketika BAP. Ya. Dan itu tidak berdiri sendiri keterangan itu. Ya. Pengacaranya menyampaikan bukti, ada foto wajah mereka lebam-lebam. Sampai hari ini kita bisa lihat foto itu. Ya kan? Sampai hari ini masih kita bisa lihat foto-foto itu. Gitu loh. Ada keterangan Aldi, salah satu orang dari 8 orang yang ditangkap, diambil oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus itu, yang kemudian dilepaskan, yang menjelaskan bagaimana penyiksaan terjadi. Tidak berdiri sendiri penyiksaan. Gitu loh. Tapi diabaikan semua. Ini yang bisa nanti menguatkan permohonan penunjukan kembali itu ya, Bang, berarti ya? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah putusan hakim pra-peradilan itu bisa dijadikan alat bukti juga di dalam proses pengajuan PK ini? Bisa nggak, Bang, menurut Anda? Kalau soal bisa sih bisa-bisa aja. Tetapi lebih pada soal relevansi apa. Kalau menurut Anda relevan nggak sih? Kalau menurut saya sih tidak. Untuk membangun konstruksi bahwa kan ada 3 DPO. Ternyata oh ya nggak bisa ya, karena yang diperiksa hanya prosedurnya bukan substansinya ya. Ya, yang mengandur kan bukan pengadilan DPO itu, yang mengandur kan Polda Jabar. Ya. Gitu. Kalau putusan pra peradilan, menurut saya nggak relevan. Ya. Bahwa pengajuannya bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja, kalau mau diajukan alat bukti bisa-bisa saja. Kalau melihat. Jadi gini, ini pertanyaan bisa saya kaitkan gini. Ya. Itu bisa nggak jadi alat bukti? Misalnya jadi alat bukti surat? Bisa. Pertanyaannya adalah kekuatan pembuktian. Jadi bukan unsur alat buktinya terpenuhi, tetapi ada nggak kekuatan pembuktiannya, kualitas pembuktiannya. Misal, pada perkara kematian Eki dan Vina ini ada visum. Ada bukti forensik, ya. Itu baik ada surat hasil visum, ada surat laporan hasil forensik, ya kan. Tapi pertanyaannya, kualitas pembuktian dari keterangan dari surat tersebut, ya, yang kemudian diperkuat dengan keterangan ahlinya, dokternya, itu ada nggak kualitas itu bahwa keterangan itu, alat bukti itu memperkuat dakwaan. Gitu loh. Misal, konstruksinya, Mas Febi, korban itu menjadi korban dari kekerasan, yang salah satunya menggunakan senjata tajam, samurai, gitu loh. Ya, baik di dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan putusan. Itu masih ada, masih memasukkan peristiwa itu menggunakan senjata tajam samurai. Tapi ajaibnya, Mas, surat keterangan visum, hasil visum dan dari keterangan ahli dokter yang melakukan visum tersebut tidak ada luka akibat senjata tajam. Gitu loh.
Ya kan? Jadi buktinya ada. Pertanyaannya kualitas pembuktiannya. Ya, kualitas pembuktiannya ya. Itu loh. Jadi dari mana itu bisa masuk kembali ke pertimbangan? Padahal bukti mendukung nggak ada. Itu kan ajaib. Ini ya yang iya. Oke, Bang. Kalau melihat konstruksi yang dianalisis Abang tadi ya. Ya. Itu bisa saya simpulkan bahwa Abang meyakini yang terjadi hanyalah kecelakaan. Ya. Sehingga mengakibatkan kedua orang itu kehilangan nyawa. Ya. Karena tidak, misalkan di TKP yang kedua yang dikonstruksikan tidak ditemukan alat bukti, barang bukti. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian menjadi pemberi utamanya kemudian tidak dihadirkan di persidangan kayak yang namanya Aib sama si Dede. Lalu kemudian juga orang yang kemudian mengaku sebagai bagian dari Eki mencabut keterangannya. Ya. Benarkah kesimpulan saya itu bahwa Abang cenderung mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal? Ya. Jadi juga ada hal yang menarik, Febi. Ini juga nggak lazim ya. Ini anak-anak ini, anggaplah benar sebagaimana dakwaan pada perkara itu ya, melakukan pembunuhan pemerkosaan. Gitu. Kenapa mereka sudah melakukan pembunuhan pemerkosaan, tapi nggak kabur? Nggak kabur. Malah nongkrong-nongkrong. Nongkrong tempat-tempat semula. Ya kan? Harusnya kalau jaksa, hakim tergelitik oleh situasi itu, pertanyaannya orang macam apa mereka? Orang macam apa mereka ini? Ya kan? Kok bisa-bisanya habis bunuh pemerkosa orang nggak kabur? Gitu loh. Sehingga kemudian bisa diterseksi oleh Aib lalu telepon bapaknya korban gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang membuat kita itu nggak punya keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi. Ya. Gitu. Bang, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Ya. Konon ini Mas bahwa sejumlah orang, ada Aib, Dede, ada Abdul Pasren sebagai ketua RT yang juga jadi saksi dalam perkara itu, ya, dan orang-orang lain mengajukan permohonan kepada LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Abang pernah menjadi komisioner di LPSK. Apa sih yang akan dilakukan LPSK setelah menerima permohonan dari orang-orang yang terkait dengan kasus Vina ini? Secara umum standarnya ketika ada permohonan masuk, LPSK akan memeriksa 4 hal. Sifat penting keterangan. Sifat penting keterangan itu apakah pemohon memiliki keterangan penting untuk mengungkap perkara. Kemudian tingkat ancaman. Apakah ada ancaman yang dihadapi terkait dengan para pemohon ini ya? Baik fisik maupun psikis. Kemudian ada nggak situasi medis psikologis yang mereka alami dari peristiwa pidana tersebut yang membutuhkan rehabilitasi. Ya. Yang keempat, kami mendalami latar belakang track record dari para pemohon. Apakah para pemohon ini punya catatan perbuatan tercela pidana segala macam. Gitu loh. Tetapi hal yang paling prinsip dari perlindungan dari LPSK itu landasannya adalah adanya perkara pidana. Hari ini perkara pidana itu nggak ada. Perkara pidananya kan hari ini nggak ada. Tadinya kan nyaris ada ketika Peggy Setiawan jadi tersangka. Untuk yang 8 kan sudah inkrah. Ya selesai ya. Iya. Case close ya. Case close. Jadi sekarang setelah Peggy Setiawan dibebaskan ya nggak ada perkara berarti kan? Nggak ada perkara. Jadi kalau tidak ada perkara nggak ada relevansinya. Oh, logikanya begitu ya? Gitu, nggak ada relevansinya. Gitu loh. Ya. Paham. Tapi gini, Mas Febi yang lain ya. Tadi karena Mas Febi sudah nyinggung soal PK. Orang kan
kadang-kadang menyederhanakan saja dengan pendekatan formil. Mereka masih punya upaya akhir untuk membela diri lewat PK. Ya. Rasanya kayaknya jawaban itu menurut saya nggak cukup secara emosional. Itu hanya membuka ruang formil untuk mereka memperjuangkan haknya. Tapi bayangkan Mas Febi, bagaimana kalau dugaan kita benar? Bahwa mereka korban peradilan sesat. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa menit, berapa detik yang sudah mereka jalani. Kebebasannya hilang. Ya. Kebebasannya hilang itu harganya berapa? Ya. Gitu loh. Harganya berapa? Kalau kita dengan peraturan yang ada peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang dikenal dengan PP Salah Tangkap. Ya. Itu kalau buat korban PP Salah Tangkap, memang ada besarnya 100 juta, 300 juta buat yang cacat, 600 juta maksimal buat yang meninggal. Kalau pakai skema ini, ya mereka ada di angka maksimal 100 juta. Ya. 100 juta itu saya maksimal dikasih. Dengan kerugian material imaterial. 8 tahun. 8 tahun. Selama berapa detik, berapa menit, berapa hari, berapa minggu mereka jalani. Hilang kebebasannya itu. Itu sesuai nggak? Ya. Wajar nggak? Berapa kita hitung per menit? Jangan-jangan 5 rupiah pun nggak cukup per menit. Iya. Gitu loh, ya kan? Itu karena apa? Ya karena mereka bukan siapa-siapa, dalam tanda kutip ya. Dipandangnya sebagai bukan siapa-siapa. Orang miskin, kuli bangunan. Gitu loh. Ini menurut saya ada konsep yang sebenarnya tidak diakui tapi dalam prakteknya terjadi. Gitu loh. Ada orang-orang di sekitar kita ini yang masuk kategori expendable, yang bisa dibuang. Gitu. Bisa dibuang. Karena mereka miskin, nggak punya akses, nggak punya harta, ya kan? Ya mereka bisa diperlakukan apa saja. Ya. Bisa dilakukan pelanggaran HAM kepada mereka, tidak ada kesamaan hukum pada mereka. Ya Gitu. intinya ya nothing lah gitu ya. Nothing. Gitu loh. Ya. Bagaimana kalau terjadi sama keluarga kita? Kalau itu anaknya pejabat, kita akan teriak, kita bilang negara harus hadir. Gitu loh. Ini jargonnya Pak Jokowi, negara harus hadir. Kita pasti teriak itu. Sementara mereka nggak punya kuasa untuk teriak itu. Sehingga ketika ada tawaran gerasi, Diambil. Mereka nggak tahu resiko hukumnya. Bukan. Mereka juga nggak punya pengetahuan hukum. Ya, yang mereka tahu bahwa gua seumur hidup. Kalau ada jalan supaya gua nggak seumur hidup, ya why not? Gitu. Bukan soal karena gerasi mereka mengakui perbuatannya. Ya karena nggak tahu. Iya, mereka nggak punya kuasa, nggak punya pengetahuan, nggak punya kuasa, nggak punya akses. Kalau itu terjadi sama kita, teriak kita. Ya. Tapi mereka siapa? Gitu. Jadi karena mereka miskin, mereka kuli bangunan, jadi kayaknya boleh diapain aja. Itu nggak boleh di kita. Gitu. Dan jangan disederhanakan soal PK. Gitu. Ini ada penderitaan, ini ada perlakuan tidak adil, ya kan? Mereka yang mungkin tidak bersalah, ya, dihukum. Gitu. Tapi buat keluarga Eki dan Rudiana juga, buat keluarga Eki dan Vina, ya, ayolah jangan melihatnya secara subjektif emosional, ya. Kita semua tentu berduka atas kematian Eki dan Vina. Tapi yang kita ingin dalam itu dari sebab apa? Ya. Kalau
kita punya pandangan berbeda, tidak meyakini pembunuhan itu, bukan berarti kita nggak punya empati pada peristiwa kematian Eki dan Vina. Gitu loh. Tapi juga jangan kemudian almarhumah ini merasa kena fitnah juga. Kena fitnah ya. Kena fitnah juga. Mereka juga nggak bisa bela diri, ya kan? Ya kan? Gitu loh. Jadi kita mau menempatkan ini penyebab sebenarnya apa? Jangan sampai juga kita benari di atas penderitaan orang lain yang nggak seharusnya ada penderitaan. Gitu loh. Gitu Mas. Ya, jadi kita ini semua, ya, kalau negara membiarkan ini kita sudah melanggar hak asasi manusia, sudah berlangsung unfair trial, peradilan sesat, gitu loh, ya, dari proses pengusutan di polisian sampai putusan di pengadilan, gitu loh. Memang ada upaya pemulihannya, tapi upaya pemulihan yang tanggung jawab negara yang tadi saya sebutkan PP itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Baik, Bang Edwin Bartogi Pasaribu, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya, pengetahuannya atau apa yang disampaikan oleh Bang Edwin ini, moga-moga ini menjadi jalan buat kita untuk menemukan keadilan dan kebenaran, kan itu kan Bang? Ya. Buat siapa saja lah. Buat siapa saja. Ya kan? Ya, tidak peduli dia orang besar atau orang kecil. Demikian, terima kasih Bang. Terima kasih Pak Sepi itu. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri ya. Semoga obrolan kita ini bisa membawa manfaat dan memberi keadilan bagi semua orang di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.